Oke guys, balik lagi ke YouTube Bocah Tua Toys. Kali ini mereview film lagi yang baru tampil banget, masih fresh banget di bioskop dari MCU Marvel. Cuman produksinya produksi Sony, jadi Spider-Man udah rahasia umum ya, franchise-nya masih dimiliki sama Sony. Cuman bisa masuk di universe MCU yang sekarang ya nggak tahu lah itu dia kerjasama atau gimana lah. Jadi kita review Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home. Pertama-tama mungkin bakal bikin kaget. Apa cuman saya yang merasa? Gitu. Apakah cuman saya yang merasa? Ini film terlalu overrated untuk dibilang the best Marvel film tahun 2021 menurut gua ya. Bukan jelek dan bukannya film ini tidak lucu, tidak humoris. Kalian kan tahu kalau MCU itu sekarang lebih terkenalnya kan humornya dapat semua gitu kan. Dibanding DC yang selalu pengennya serius katanya. Tapi begitu kalau gue bilang film MCU kurang gitu menurut gue, nggak sebagus yang gue expected gitu, pasti gue langsung ditunjuknya, lu mah DC banget. Enggak, gue nggak ngefans berat ke salah satu pihak, mau DC kayak mau Marvel kayak. Bagi gue kalau filmnya bagus gitu, ada tontonan gitu. Ya tadi balik lagi gue bilang, ya gue bilang gak jelek, cuman memang menurut gue tidak semewah itu, ngerti gak? Jadi mungkin ekspektasi gue tuh pengennya mewah gitu. Cuman menurut gue tidak semewah itu gitu. Enggak apa ya, review yang keluar di luar, dan gue sempet baca review di Rotten Tomatoes itu menurut gua enggak banyak yang kritik, tapi menurut gua pengen kritik sih di sini. Film ini sebenarnya menurut gua menghibur, tapi menurut gua terlalu buat anak kecil. Jadi kalau untuk remaja ke dewasa menurut gua agak susah ya. Menurut gue ini film terlalu buat anak kecil menurut gue. Dan film ini menurut gue jelas-jelas lebih mengedepankan sisi nostalgia. Quotes legendnya Spider-Man dan Old Enemy gitu. Bahas film ini agak sulit untuk tidak spoiler guys. Jadi yang nggak suka dengan spoiler silahkan skip dari sekarang, karena mulai dari sini gue bakal ceritanya ada spoiler. Menurut gue karena nggak bisa ini film tanpa spoiler. Cuman maksud gue spoilernya itu memang sudah menjadi rahasia umum. Jadi kalau yang tetap rahasia umum aja nggak mau denger, ya udah. Karena menurut gue kemarin gue coba search di Google apa segala, Wikipedia, ya udah tercantum semua gitu. Ya orang mau gimana lagi, mau nggak bisa menebak gitu. Jadi yang nggak suka spoiler silakan langsung cut aja. Kalau yang masih pengen dengerin, ini menurut gue ya gue kritis ya sama film ini. Kritis. Menurut gue kritis banget. Jadi udah rahasia umum di Spider-Man yang No Way Home ini ada 3 Spider-Man. Jadi terus makanya tadi gue bilang lebih mengedepankan sisi nostalgia. Quotes Legend Spider-Man dan Old Enemy. Jadi musuh-musuh Spider-Man dari Spider-Verse yang lain, bukan di
universe yang MCU. Jadi karena suatu dan lain hal minta bantuan Doctor Strange, jadi tanpa sengaja muncullah si multiverse ini gitu. Nah, jadi tadi gue udah bilang rahasia umumnya ada 3 Spider-Man guys. Cuma timing kemunculan 2 Spider-Man dari universe lain ini menurut gue memang tidak terduga. Tapi nggak wah. Jadi nanggung gitu, nggak klimaks gitu menurut gue. Apakah pengaruh bocornya gara-gara di trailer yang awal jadi orang tidak usah menebak lagi di film ini jadi ada 3 Spider-Man? Silahkan komen guys di video ini. Cuman menurut gua nggak pengaruh dari bocornya trailer karena gua belum sempet lihat yang trailer yang itu gitu. Cuman memang dari awal film, dari awal produksi gua tahu memang konsepnya pengen multiverse, mau nggak mau pasti ada lah si 2 Spider-Man-nya. Cuman yang nggak tahu maksudnya si ya dari produsernya bisa dapetin kontraknya nggak sama si Andrew Garfield sama si Tobey Maguire ya gitu menurut gua. Terus jokes dari 3 Spider-Man-nya pun menurut gua bagus sih, lucu, refreshing banget. Tapi menurut gua ada yang berasa aneh gitu dari koneksi 3 Spider-Man ini, terutama 2 Spider-Man yang bukan tokoh utamanya, jadi dari Spider-Verse yang lain. Menurut gua 2 Spider-Man lain yang Garfield sama si Tobey itu tidak mengeluarkan karakter aslinya, jadi berasa canggung. Terutama gua canggung banget lihat si Andrew Garfield. Ya kalian merasa atau tidak? Ya coba komen aja. Menurut gua karakternya Andrew Garfield itu menurut gua paling beda dengan Spider-Man kayak Tobey dan Tom Holland ya. Karena gue lihat kalau si Andrew Garfield itu bukan nerd, kalau Tom Holland masih termasuk nerd, Tobey Maguire juga masih termasuk nerd gitu di karakter Spider-Man-nya gitu. Jadi menurut gua pokoknya gue tidak melihat karakter asli yang gue lihat di film sebelumnya gitu. Terus action dari film ini juga kalau gue boleh bilang di bawah standar. Jadi istilahnya ekspektasi gue tinggi. 3 Spider-Man, ada musuhnya 5, ada Doctor Strange. Ya tapi ada yang fight scene yang si Doctor Strange oke lah gitu. Cuman menurut gua kalau yang pas lagi Spider-Man yang terakhirnya itu pokoknya klimaks actionnya itu menurut gua di bawah standar dan harusnya menurut gua bisa setara dengan film seperti Captain America Civil War gitu. Ya istilahnya di sini musuhnya banyak, tokoh utamanya juga banyak gitu. Tapi actionnya menurut gue nggak mewah gitu. Walaupun memang jangan berharap semewah Avengers gitu. Tapi menurut gue harusnya bisa bersaing dengan actionnya Captain America Civil War. Terus juga karakter si Doctor Strange yang gue berasa berbeda. Itu dia ceroboh, nggak tangguh, tidak tegas seperti biasanya. Tapi gue nggak tahu apakah memang pergeseran karakternya si Doctor Strange setelah Avengers Endgame dan Infinity War, gue kagak tahu lah. Menurut gue kalau yang Doctor Strange ini agak minor, cuman karena gue fans beratnya Doctor Strange, agak berbeda ya gue liatnya gitu. Ya apakah mungkin karena cameo juga, ya kita nggak tahu ya. Dan film ini menurut gue terlalu menitik beratkan pada para villain, jadi pada para musuhnya, yang musuh nostalgia lah.
daripada dua Spider-Man yang beda Spider-Verse yang harusnya lebih menonjol dibanding musuh-musuhnya gitu menurut gua. Terus di sini pun menurut gua karena ya susah ngomong ya karena dia bawa dua Spider-Man dari Spider-Verse yang lain, otomatis gua malah membandingkan gitu chemistry-nya Tom Holland dengan Zendaya. Menurut gua kalah jauh sama chemistry-nya Andrew Garfield sama si Emma Stone. Kalau itu jauh banget karena menurut gua itu the best. Menurut gua di film Spider-Man chemistry-nya Andrew Garfield sama si Emma Stone itu the best. Peter Parker dengan Gwen ya, itu udah the best. Tapi menurut gue dengan dibandingin sama yang trilogi Spider-Man pertama, Tom Holland, Zendaya dengan Tobey plus Kirsten Dunst ya kalau nggak salah, itu juga menurut gue masih kalah gitu. Jadi menurut gue ya mau nggak mau karena Spider-Man-nya itu otomatis gue jadi kayak membandingkan gitu guys. Dan jujur aja menurut gue dari awal nggak suka Tom Holland mainin Spider-Man di film standalone-nya. Beda kalau waktu di Avengers. Menurut gue di Avengers tuh bagus, humor jokes-jokesnya dia tuh dapat gitu. Kalau di film standalone-nya dia tuh menurut gue kayak nanggung gitulah, kayak sedikit bojeng gitulah, bodor menjengkelkan gitu istilahnya. Jadi mau ketawa setengah gitu, ya gitulah, ngerti lah. Tapi di luar film ini menurut gua segi komersial untuk action figurnya gede banget guys. Ya karena kalian tahu gua suka review Hot Toys. Ya di sini Spider-Man aja ganti bajunya banyak ya guys. Gua nggak banyak ngitung, cuman ada satu kemungkinan reissue dari si Iron Spider yang dari Avenger Infinity Wars dan Endgame. Karena dia pakai di situ Iron Spider. Terus gue kalau nggak salah ada Spider-Man yang hitam. Ya anggapan di sini Spider-Man-nya aja ada 3, musuhnya aja ada 5 kalau nggak salah. Terus ada Doctor Strange. Menurut gue bisa keluar sampai 10 figur lah. Gitu. Dan menurut gue 2 figur yang isi money banget buat si Hot Toys, Doctor Strange sama Iron Spider. Itu udah paling isi money, ya tinggal reissue. Anyway, kalau dari segi komersial menurut gue ya ada kemungkinan juga misalnya kayak Hot Toys dia ngeluarin lagi si Spider-Man yang versi Tobey dan yang versi Andrew Garfield. Cuman gue sih itu nggak terlalu gimana ya, kalau dikeluarin juga oke lah. Reissue lagi ya nostalgia karena memang udah terlalu lama juga. Gue sih lebih seneng lagi pengennya si musuh-musuhnya ini dibikin ya harusnya nggak reissue ya gitu. Mungkin bisa reissue itu yang si Green Goblin-nya aja sih. Kalau Dr. Octo itu kan setahu gue belum pernah dibikin. Terus kalau si Electro kan beda jenis lah. Pokoknya ntar kalian nonton aja. Terus sebenarnya di akhir film ini menurut gue mempertanyakan apakah ini triloginya si Spider-Man akan berakhir di sini atau bakal lanjut dengan jalan cerita yang mungkin dengan casting yang berbeda. Intinya gue banyak bertanya-tanya sih guys gitu. Ya harusnya sih
franchise-nya tetap bakal lanjut dan tetap gabung sama si MCU, jadi gabung di Avengers juga. Tapi untuk terakhir tetap gue masih berharap The Amazing Spider-Man Andrew Garfield itu dilanjutin untuk ke installment yang ketiganya, guys. Gitu. Yang ketiga itu kan harusnya muncul The Sinister Six ya, gosipnya. Dan menurut gue itu bakal bagus banget. Gue sih masih berharap, walaupun nggak tahu kapan. Oke, thank you udah dengerin review film gue, udah support Bocah Tua Toy sampai sekarang. Gue berharap kalian yang nonton juga lebih ekspresif. Kalau punya pandangan apa, mau komen aja guys. Mau kritik juga boleh, mau hina gue juga boleh. Oke, see you guys.